Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita akan bersama-sama dengan keluarga kita untuk kita boleh menerima dan merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani untuk menjaga iman dan keselamatan kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Jika sore hari ini kami hendak menerima dan merenungkan firman, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Kami wujud nyatakan di dalam setiap pikiran, ucapan, dan tingkah laku kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19 yang demikian. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak berbuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam setiap kehidupan kita tentunya memiliki masa lalu atau bahkan hal-hal yang mungkin menyakitkan, yang membuat kita menjadi trauma, menjadi takut, dan bahkan khawatir untuk kita melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Mungkin itu sangat berbekas di hati kita, hingga kita mungkin menjadi trauma dan mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Bacaan kita di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Ini merupakan pengalaman atau cerita nyata dari bangsa Israel yang sedang menjalani masa pembuangan di tanah Babel. Kita semua tahu bahwa waktu-waktu di pembuangan adalah masa-masa yang sangat sulit bagi bangsa Israel, bahwa ada masa yang kelam dan suram bagi orang-orang Yahudi yang pada waktu itu berada di tanah pembuangan. Mereka bahkan berpikir di sanalah hari terakhir mereka hidup. Mereka kehilangan harapan dan masa depan karena begitu berat penderitaan yang dialami. Tetapi Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari penderitaan yang saat itu mereka alami. Dan bahkan melalui ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan hendak memberikan kehidupan yang baru kepada umatnya. Kehidupan yang baru, lembaran yang baru bagi bangsa Israel untuk memulai kehidupan yang baru di masa yang akan datang. Tuhan mengatakan Ia hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai besar di padang belantara. Ini artinya sesuatu yang baru itu bukanlah hal yang biasa dan yang pernah ada, melainkan perkara yang begitu besar, yang menakjubkan, yang akan Tuhan sediakan bagi umat Israel yang tetap percaya meskipun saat itu di tanah pembuangan di negeri Babel mengalami peristiwa yang sangat mengerikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kemudian Tuhan melanjutkannya dengan berkata bahwa sesuatu yang baru itu sudah dimulai. Belumkah kamu mengetahuinya? Kata mengetahui yang dipakai dalam bacaan kita yaitu bahasa Ibrani yada, yang berarti tahu karena memiliki hubungan mengenal atau hubungan pengenalan yang baik secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu yang baru dengan melibatkan manusia
sebagai relasi dalam suatu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tuhan meminta, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini berkaitan, segala sesuatu yang buruk dan negatif di masa lalu yang dialami oleh bangsa Israel jangan diingat kembali, agar tidak menimbulkan luka batin, agar tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Oleh sebab itu jangan diingat-ingat lagi. Sebab orang-orang yang terikat dengan masa lalu yang pahit dan menyakitkan itu ternyata tidak akan bisa fokus dengan apa yang Tuhan kerjakan di masa yang akan datang. Pengenalan akan Tuhan ini mungkin juga akan terhambat ketika umat Israel itu selalu mengingat masa lalu ketika di tanah pembuangan. Kalau selalu diingat sesuatu hal yang buruk, yang tidak baik, akan menghambat pengenalan manusia dengan Tuhan. Jangan memasuki kehidupan, jangan memasuki pekerjaan, jangan memulai sesuatu dengan kita mengingat-ingat hal yang buruk. Itulah yang Tuhan tekankan kepada umat Israel ketika berada di dalam pembuangan. Melalui bacaan ini mengingatkan di dalam kehidupan kita, setiap manusia tentunya memiliki masa lalu. Masa lalu dengan segala sesuatu yang mungkin menyakitkan, pasangan, penyakit, kegagalan karena pekerjaan, kegagalan karena rumah tangga, atau kegagalan-kegagalan yang lain yang membuat manusia menjadi trauma dan enggan untuk melangkahkan kakinya melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Inilah yang pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mengalami trauma yang begitu berat, seolah-olah hari itu adalah hari yang terakhir mereka menjalani kehidupan. Tetapi Tuhan mengingatkan umat Israel melalui Nabi Yesaya, dan itu pun berlaku di dalam kehidupan kita. Semua orang memiliki masa lalu. Semua orang pernah mengalami trauma, baik itu yang kecil, yang sedang maupun yang berat. Tetapi Tuhan mengingatkan, ayo, ada masa depan yang lebih baik untuk kita menjalani kehidupan. Terlebih adanya pandemi COVID-19 yang pernah kita alami bersama dan saat ini terus kita hadapi. Mungkin kita kehilangan anggota keluarga, mungkin kita kehilangan pasangan kita, mungkin kita kehilangan pekerjaan dan usaha kita, dan bahkan kegagalan-kegagalan yang lain yang membuat kita trauma. Untuk kita bisa terus berjalan bersama Tuhan, melanjutkan kehidupan. Tetapi melalui bacaan ini, umat percaya, kita semua bangsa pilihan Allah, dikuatkan melalui janji Tuhan. Dan terbukti bangsa Israel bisa masuk ke negeri perjanjian. Itu pun yang akan kita alami, itu pun yang akan kita rasakan dan akan kita nikmati bersama. Ketika masa lalu itu menjadi pelecut, masa lalu itu menjadi sebuah pengalaman yang membuat kita bisa bangkit, maka kebangkitan yang kita alami bisa melihat karya Tuhan jauh lebih besar dibandingkan kegagalan yang pernah ada. Setiap orang punya masa lalu, setiap orang pernah berbuat jahat. Tetapi ada sebuah pepatah yang mengatakan, orang baik punya masa lalu, tetapi orang yang jahat atau si pendosa tetap diberikan masa depan atau harapan dari Tuhan. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita merenungkan kehidupan kita. Masa lalu biarlah masa lalu, kepahitan biarlah kepahitan, trauma biarlah terjadi. Tetapi jangan sampai itu membuat kita putus semangat, patah harapan untuk melihat karya Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Mari bersama anggota keluarga, bersama orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita, bersama dengan umat
Pasamuan GKJ Argomulyo, kita melangkahkan kaki kita dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menyediakan masa depan bagi setiap orang yang percaya. Selamat menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Selamat menerima masa depan yang luar biasa. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.